Silakan Bu Maria dilanjutkan. Baik. Kaget ya kita ya, tiba-tiba Ada ini ya. kesalahan teknis sedikit. Kaget Bu. Kayak kena badai Bu. Tiba-tiba selesai semua. Saya langsung nanya ke Pak Lukman, aduh Pak Lukman ini what happened gitu, apa yang terjadi? Jadi sama itu, kita bingung. Jadi itu tadi hostnya kan Pak Muhya ke Bu Maria. Mereka sudah selesai langsung dia tutup. Nah, iya. Jadi ketutup semua kita. Dia lupa bahwa dia host. Lupa bawa host, jadi semuanya tutup. Ketutup semua jadinya. Iya. Jadi saya ambil alih nih hostnya. Baik. Oke. Ini Bapak Ibu, jadi kita itu para panitia dan sebagian pengajar juga, sebagian besar malahan ya, sedang juga sambil ada kegiatan pelatihan di tempat kerja, jadi ke daerah-daerah gitu ya. Jadi ya itu mungkin karena karena double pekerjaannya, begitu sudah selesai ingin melanjutkan ke pekerjaan yang satunya kan ya, semuanya diakhiri begitu. Tapi bukan karena kesengajaan. Oke, kita ini kan ya sebelum ini kita punya waktu mungkin 15 menit ya Pak Lukman ya. Ya, silakan. Ya. Apa namanya? Tadi terkait dengan WOG, Whole of Government. Whole of Government itu mungkin harus kita akui bahwa kita itu baru-baru saja gitu ya juga kalau dulu di prajabatan yang dulu kita bicaranya mengenai good governance, jadi bagaimana sih kepemerintahan yang baik gitu ya. Nah saat ini kita sudah tidak bicara itu lagi, kita sudah di zona yang lebih baik sekarang gitu ya. Ya buktinya apa? Buktinya sekarang segala sistem kayak dari penerimaan CPNS aja udah yang sistemnya itu udah betul-betul yang nggak bisa main-main begitu Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu di sini yang lulus kan mengalahkan berapa? Mengalahkan berapa orang gitu ya. Dan itu bukan karena ya dia anaknya si ini, dia anaknya si itu udah masa lalu yang seperti itu gitu. Jadi sekarang itu memang betul-betul siapa yang punya kemampuan gitu ya, dia yang akan bisa masuk ke sistem ini, sistem pemerintahan ya, kita berada di sistem pemerintahan gitu. Nah, tapi ini baru sesuai kualifikasi Bapak dan Ibu, jangan bangga dulu. Ya, yang Bapak dan Ibu yang lain yang maksudnya yang sesama kemarin melamar CPNS yang tidak lulus, itu bukan berarti kemampuannya di bawah Bapak dan Ibu gitu ya. Barangkali kompetensinya bisa jadi berada di atas gitu ya. Tapi ini sekali lagi satu ya memang karena keberuntungan tentunya juga ya, rezekinya sudah di situ. Kemudian sesuai pula gitu ya, dan Bapak Ibu memang mampu ya, memang mampu untuk melewati proses yang demikian sulit ya, sulit sekali gitu ya saat ini. Beda dengan zaman kami, zaman saya, zaman Pak Lukman. Saya dan Pak Lukman itu di era awal-awal di mana kita sudah meninggalkan, kalau di Kementerian Agama itu dulu ininya ya, image-nya agak kurang ya Bapak Ibu ya. Sistemnya itu kayaknya KKN-nya luar biasa. Di zaman-zaman saya dan Pak Lukman itu kita di zaman awal-awal ya taruhlah reformasi begitu, bahwa ya orang masuk karena kemampuannya, bukan karena dia saudaranya si ini, saudaranya si itu gitu ya. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang nih, sekarang ini lebih lagi gitu ya. Dan nanti ke depan begitu ya, kalau masih ada lagi kan tetap tentunya masih diperlukan juga gitu, karena banyak yang kita ini kan sistemnya begitu banyak yang pensiun, maka pasti ada yang menggantikan gitu ya. Nah ini ke depan juga akan tentunya diformulasikan bagaimana caranya agar yang duduk untuk melayani, karena kita tadi pelayan begitu ya, yang duduk dalam meja pelayanan ini gitu ya, pasti ya orang-orang yang dipilih gitu. Tapi ini baru di tahapan kualifikasi ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ya harus S1 gitu ya, S1-nya yang mana sesuai dengan formasi. Nanti kalau dia dosen kan beda lagi, minimal S2 begitu Bapak Ibu. Jadi rata-rata ada tuh kalau yang dari calon dosen ada yang sudah doktor juga gitu ya. Karena memang kualifikasinya gitu ya yang dicari. Lalu itu kan manajemen ASN-nya nih Bapak dan Ibu. Lalu untuk menyesuaikan dengan pelayanan publik. Nah, untuk pelayanan publiknya sendiri kita udah punya standar belum gitu ya.
Sebenarnya ada standarnya, ada regulasinya, cuman bertahap untuk menuju ke agar kita bagaimana bisa memberikan pelayanan. Nah, itu agar bisa memberikan pelayanan itu tergantung individu masing-masing. Makanya Bapak Ibu dibekali kemarin di agenda 2 dengan nilai-nilai aneka itu tidak berarti kemudian tidak ada hubungannya kan ya Bapak Ibu, pasti ada hubungannya ya, bagaimana agar Bapak Ibu ini bisa menjalankan tusi Bapak dan Ibu gitu ya dengan baik, misalnya pelayanan ini dengan baik, makanya ya ada nilai-nilai yang harus dimiliki gitu ya. Nah, ini ke depan nanti Bapak dan Ibu selain kualifikasi, maka kompetensi juga yang akan dituntut untuk sesuai ya, paling tidak sesuai standarnya atau melebihi standar kalau bisa. Nah, yang seperti ini kan termasuk di manajemen ASN. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan agar bisa bekerja kita dengan manajemen ASN ini tadi baik, begitu Bapak Ibu ya, bisa berjalan dengan bagus, dengan lancar. Hub of Government ini menjadi suatu kebutuhan saat ini, begitu, bahwa kita itu tidak lagi terpisah-pisah. Ini yang baru-baru kita ini kan program kita sekarang ini ya, program nasional ini program moderasi beragama Bapak dan Ibu. Jadi itu ke semua lini, tidak hanya nanti yang sibuk untuk kayak urusan moderasi beragama itu tidak hanya penyuluh nih, tidak hanya Bu Kinah ya, kalau penyuluh ya tadi ya. Ya, tidak hanya Bu Kinah nanti tugasnya yang untuk moderasi beragama, tapi juga guru gitu ya. Guru juga nanti bagaimana sih moderasi beragama di madrasah ya. Nanti akan Bapak dan Ibu akan tahu apa sih sebenarnya moderasi beragama ini, tidak hanya sekedar urusan keagamaan begitu Bapak Ibu, tapi bagaimana kita sebagai orang beragama begitu ya menjalankan kehidupan bermasyarakat gitu ya, pekerjaan kita gitu ya, sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Nah, di sini moderasi beragama ini karena program nasional, maka tidak hanya tugas Kementerian Agama, Bapak dan Ibu, tapi kita di sini saling berkoordinasi. Contohnya ya, karena kita sudah di zaman yang saat ini, gitu Bapak Ibu, sudah sedemikian apa-apa serba digital. Ya, kita hidup hampir 24 jam dengan handphone. Begitu. Ya karena pekerjaan juga gitu ya, walaupun mungkin urusan pekerjaannya 8 jam, nanti sisanya yang lain itu ya untuk yang lain-lain hiburan begitu ya. Tapi jangan sampai kemudian juga handphone ini jadi ini ya Bapak Ibu ya, terdistraksi untuk yang lain-lain ya, kalau bekerja ya bekerja begitu. Nah, karena sudah zamannya kita live in hand gitu ya. Saya itu sampai ibaratnya karena saya waktunya pagi sore di kantor, datang itu udah hampir maghrib ya kan Bapak Ibu ke rumah, kadang-kadang kehabisan ini stok apa gitu ya, tiba-tiba entah gula entah apa gitu. Sekarang tinggal pencet aplikasi, nanti datanglah itu dari Alfamart, dari Indomaret, ya kan, datang ke rumah, diantarkan, delivery begitu. Itu kan salah satu bentuk pelayanannya dia gitu ya, di unsur swasta begitu. Nah, di kita sendiri Bapak dan Ibu, maksudnya ketika kita sudah segala sesuatu ini di genggaman kita gitu ya, dunia di dalam genggaman gitu ya. Hubungannya tadi dengan misalnya moderasi beragama, bahwa kita berkoordinasi dengan yang lain. Artinya sekarang misalnya Bu Kinah nih ya, penyuluhan itu tidak lagi terbatas nanti datang ke taruhlah misalnya kalau penyuluh agama Islam ada pengajian atau apa begitu, tidak lagi seperti itu, tapi sudah kita menggunakan berbagai media ya, bisa melalui misalnya medianya melalui bikin videonya kan nanti bisa ditonton oleh semua orang. Nah, kemampuan untuk bisa membuat media-media ini Bapak dan Ibu itu saat ini kita kerjasamanya dengan Kominfo begitu. Jadi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kominfo gitu ya, sudah sudah ada MOU-nya, ada pelatihan yang memang gratis begitu ya, dari Kominfo ada programnya seperti itu ya, untuk bisa membantu bahwa di Kementerian Agama ini kan ada pada diklat kok, ada ini kok, ada itu kok ya, tapi kan terbatas gitu ya. Jadi karena supaya tadi kita bisa percepatan program ini bisa berhasil, program pemerintah ini, maka ada MOU seperti itu ya, koordinasi. Itu salah satu bentuk WOG
gitu ya. Ada lagi misalnya Bapak dan Ibu ya yang nggak jauh-jauh dari Bapak dan Ibu tuh kalau di madrasah pelayanan terpadu ya, pelayanan terpadu satu pintu begitu. Jadi orang datang itu nggak yang ke sana ke sini, tapi cukup di satu tempat itu udah bisa urusannya cepat gitu ya. Ada SOP-nya begitu, ada aturannya nantinya, prosedurnya seperti apa itu sudah ada alurnya. Nah yang seperti ini Bapak dan Ibu, nanti bagaimana kita di ranah yang lebih kecil skupnya gitu ya, artinya di sekolah gitu ya kan, saat ini kita belum, misalnya kata Pak Yuga tadi kita sudah ada sih dengan dinas kesehatan gitu ya, dengan puskesmas misalnya, dengan apa, tapi itu kan masih kayak belum organisir dengan baik gitu ya. Nanti bagaimana sih? Itu kan kayak hanya bentuk kayak kerjasama kemitraan. Nah, bagaimana bentuknya supaya ini betul-betul jadi WOG-nya itu nanti berjalan begitu ya. Mungkin bisa dibaca lagi modulnya mengenai WOG ini. Karena kita memang saat ini untuk contoh-contoh WOG ya kalau mau yang gampang mungkin cari contoh-contohnya ke luar negeri gitu. Kalau di kita masih terbatas. Tapi kita ingin yang seperti itu, gitu ya, bahwa segala sesuatu ketika kita berurusan ini sudah nggak perlu yang jauh-jauh begitu ya, cukup di satu tempat kita sudah bisa ngurus macam-macam. Tuh, oke, Bu dan Bapak, ini karena terkait ya, jadi sangat berkaitan antara WOG, pelayanan publik dan manajemen ASN itu tadi. Itu di tempat tugasnya masing-masing. Ada lagi yang ingin ini Bapak Ibu, satu orang lagi mungkin membagikan ininya. Tadi setelah Bu Ira siapa ya gilirannya? Bu, tambahan sedikit boleh? Silakan Bu Ira. Oh iya Bu, kalau yang wall of government itu ya sempat Bu, kemarin saya coba melink ke Perpustakaan Nasional untuk bantuan bukunya. Tapi karena kita pandemi, anggaran mereka pun dipangkas habis-habisan kemarin. Dan kemarin saya coba cari tahu apakah bisa tahun ini, tapi kata mereka itu tahun ini pun antrian mereka masih panjang untuk perpustakaan sekolah. Dan untuk tahun ini prioritasnya memang bukan untuk perpustakaan sekolah, karena beberapa tahun yang lalu mereka sudah mengkotak-kotakan, maksudnya menjatah dalam tahun ini itu misalnya perpustakaan universitas, tahun depannya itu perpustakaan daerah dan seterusnya. Ya saya sudah coba melink untuk itu Bu, tapi karena memang jalannya belum ada untuk ke situ, jadi belum bisa. Nggak apa-apa, sambil terus diusahakan dan koordinasi juga dengan pihak artinya nanti bukan pribadi dari pustakawan dari Bu Ira, tapi juga karena memang dari lembaga nih ya, dikuatkan dari lembaga begitu. Jadi nanti ini juga perlu komunikasinya, koordinasinya dengan kepala madrasah, dengan kepala Kemenak begitu ya, di institusi kita gitu. Mudah-mudahan ini bisa. Jadi kalau bisa seperti itu nanti Bu Ira perpustakaannya jadi pionir begitu ya, bisa yang lain membantu juga di perpustakaan yang lain, bagaimana sih untuk bisa memberikan layanan terutama di masa kita saat ini putar otak semua kan ya, bagaimana caranya kita bisa memberikan pelayanan tanpa terlalu banyak berinteraksi, susah gitu. Karena rata-rata yang namanya pelayanan rata-rata ya ada pelayanan yang memang harus tatap muka begitu ya. Begitu. Oke. Tadi kalau tidak salah Bu Kinah tunjuk tangan ya sebelum Pak Jul. Iya, enggak apa ya? Iya. Oh iya, silakan Bu Kinah dulu. Kita lewat-lewat dikit nggak apa-apa ya Pak Lukman ya? Siap. Ya. Jika saya menghubungkan berdasarkan tupoksi dan penempatan saya di Dinas Islam Kemenak Malinau, adapun pelayanan publik yang saya tangkap indikatornya akuntabilitas, keamanan hak dan kondisional. Jika saya hubungkan bagaimana saya diinstansi,
ketika ada seseorang yang menginginkan surat rekomendasi masjid misalnya dan surat keterangan masjid, maka saya akan mengambil format tersebut dalam sebuah aplikasi yang disebut dengan SINA. Setelah itu aplikasinya udah ada ya? Ada. Aplikasinya dan sudah kebetulan ada. saya memegang aplikasi itu sendiri. Jika saya hubungkan dengan manajemen ASN, yang saya dapati indikator dari manajemen ASN itu sendiri yaitu kesetaraan, nilai-nilai keadilan, dan non-diskriminatif. Nah, jika saya hubungkan dengan yang pernah saya lakukan di instansi saya, ketika MTQ kemarin, MTQ tingkat kabupaten, dan kebetulan saya ditempatkan sebagai bagian administrasi, dan saya memberi pelayanan tanpa memandang dari sekolah mana dia, dan tanpa melihat dari keluarga siapa dia. Saya menyamaratakan pelayanan yang saya berikan kepada peserta lomba MTQ tersebut. Adapun mengenai Wall of Government, saya menghubungkannya dengan MOU yang pernah kami adakan pada saat saya baru-baru memasuki unit kerja saya, yaitu MOU antara Kemenak dan RRI Malinau, Radio Republik Indonesia Malinau, dalam mengisi kegiatan siaran Ramadan pada saat menjelang berbuka puasa. Tapi baru ini ya, maksudnya tuh ketika Ramadan baru ada gitu ya. Iya. Yang untuk yang terus-terusan gitu belum ada. Masih dalam. Mudah-mudahan nanti ada yang tidak hanya pada situasi atau waktu tertentu begitu. Iya. Oke, tapi itu udah jadi satu langkah pertama gitu ya. Untuk berkoordinasi gitu. Oke, Pak Jul dan Pak Alif ya. Ini setelah ini kita tutup ya sesi ini. Nanti kita ketemu lagi di yang sinkronus kedua gitu. Pak Jul dulu, silakan Pak Jul. Oke, terima kasih Bu. Seperti yang sudah dibahas teman-teman dan Ibu juga tadi sudah bahas bahwa di agenda 3 ini 3 materi ini baik pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG ini adalah saling keterkaitan. Nah, pertama di pelayanan publik. Saya sebagai guru BK, pada hakikatnya dalam keseharian guru BK itu kata layanan itu sudah umum Bu. Bahkan dalam pembuatan RPP aja guru BK dan guru mapel yang lain itu berbeda. Penyebutan RPP saya adalah RPL. RPL itu rencana pelaksanaan layanan. Di mana tugas-tugas dan administrasi guru BK itu berbagai layanan itu sangat banyak macam. Contoh layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, layanan informasi, layanan orientasi, dan sebagainya. Sebelumnya juga rekan-rekan membahas masalah standar pelayanan publik. Ya, perlu kita ketahui jika kita berbicara masalah standar, pasti juga kita berbicara masalah kualitas pelayanan publik. Ya, dalam hal ini salah satunya tertera prosedur pelayanan, di mana dalam prosedur pelayanan saya sebagai guru BK bila diimplementasikan dalam proses bimbingan konseling saya dan dikaitkan dengan yang sebelumnya aneka, yaitu nilai etika publik, saya melaksanakan proses konseling dengan individu atau dengan siswa. Tentu saya memiliki dan layanan yang sifatnya asas kerahasiaan. Saya terapkan itu, saya menjaga asas kerahasiaan oleh siswa saya. Selanjutnya di manajemen ASN atau PNS, salah satu kode etik adalah pedoman sikap. Kita berbicara masalah ASN juga, tentu kita berbicara masalah peran, tugas, fungsi, dan kewajibannya. Di mana saya sebagai guru BK tentunya berusaha selalu profesional dalam melaksanakan tugas saya, terutama dalam kaitannya pelayanan publik tadi, dalam hal
ke siswa saya. Selanjutnya ke WOG, pada dasarnya sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Saya ambil contoh, sebelum saya di MTS, saya di SMA sebagai guru BK di SMA, saya juga dipercaya sebagai humas. Di mana humas ini, bila dikaitkan dengan WOG, saya selalu berkoordinasi dan ada tugas dari kepala sekolah, koordinasi langsung dengan Pak Camat, koordinasi langsung dengan Puskesmas, koordinasi langsung dengan guru-guru SMP atau SD, guru-guru SD. Ya, saya menerapkan WOG ini sebagai ruang lingkup koordinasi yang luas. Nah, ketika saya kembali ke MTS, sempat juga saya terapkan ini WOG koordinasi, yaitu anak-anak yang bermasalah dalam hal kemarin sempat ada contoh dia tidak pernah daring. Nah, ada beberapa catatan. Jadi dari kepala sekolah memberikan tugas dan saya juga memberitahu bahwa ada namanya home visit. Nah, jadi saya koordinasi bekerja sama dengan wali kelas, bekerja sama dengan waka kesiswaan. Kami home visit, Bu, ketemu sama orang tuanya dan membahas kenapa si anak ini, apa kendalanya sebelumnya tidak bisa melaksanakan daring tadi. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul. Itu lebih baik lagi kalau misalnya program tadi Pak Jul betul-betul diinikan gitu ya. Ya silakan mungkin apa ya namanya, tidak lagi nanti dari guru BK sendiri yang jalan begitu ya. Tapi memang ini betul-betul dari lembaga antar lembaga, jadi nanti yang bekerja sama sekolah dengan sekolah gitu ya, sekolah dengan kecamatan gitu ya, lembaga kecamatan, sekolah dengan lembaga mana tadi MTS dengan debatnya puskesmas dan sebagainya itu. Nah ini nanti per antar lembaga itu jadi sudah menjadi satu ada kesepakatan bersama yang bisa terjadinya akan punya payung hukum begitu Pak Jul nantinya di dalam melakukan kegiatan ini, dan itu salah satu program yang baik sekali menurut saya. Salah satu bentuk sederhana dari WOG juga gitu ya. Gitu. Oke. Pak Alif, nanti saya kira juga setelah Pak Alif Pak Sidik ya, biar ada suaranya Pak Sidik gitu. Silakan Pak Alif. Terakhir ya, Bu. Iya, kita terakhir nanti Pak Sidik. Ya. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya nanti terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan role of government ini. Kalau kita mudahnya, kita ingin melihat apakah itu sudah dijalankan dengan baik di suatu instansi adalah ketika kita melihat instansi tersebut sudah berpredikat zona integritas. Jadi dalam prosesnya, dalam pembangunan zona integritas seperti dari yang saya ketahui, di situ ada program-program yang berkaitan dengan tiga hal yang saya sebutkan tadi. Di antaranya manajemen perubahan, tata laksana, sistem SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik. Saya rasa semua program ini berkaitan langsung dengan ketiga hal yang disebutkan di atas tadi, di mana manajemen ASN ini yang jadi masalah kita adalah salah satunya adalah SDM ya. SDM kita selain banyak, jadi pengawasannya mungkin kurang ketat. Terkait pelayanan publik ya, bagaimana dalam sistem pelayanan publik itu ada standar-standar yang sudah ditetapkan, cuman kalau suatu instansi belum berpredikat CI, maka itu bisa jadi pelayanan publiknya belum sesuai standar yang telah ditetapkan. Termasuk juga role of government, bagaimana standar-standar kerjasama antara suatu instansi dengan yang lainnya untuk melayani masyarakat. Seperti misalnya kalau ada di pengurusan tanah wakaf, berarti kerjasamanya kurang lebih dengan dinas pertanahan. Kemudian kalau di bendahara dengan dinas-dinas dengan perbankan, dengan dinas-dinas terkait keuangan seperti KPPN mungkin ya untuk pencairan. Kemudian di
Pendis terkait dengan dinas-dinas pendidikan. Eh, Makanya saya mungkin bisa menyimpulkan bahwa suatu instansi jika mau standar pelayanannya bisa dikatakan bersaing lah dengan standarnya swasta, maka instansi tersebut harus berpredikat ZI. Kalau belum berpredikat ZI, maka saya rasa belum bisa lah kita nantang-nantang swasta, pelayanan swasta lah istilahnya. Seperti itu, Bu, hematnya saya. Oke. Jangan pesimis dong, Pak Alif. Ya, Bu, karena kebetulan saya juga dilibatkan ya untuk pembangunan zona integritas di Kemenak Bulungan. Jadi dari situ saya sudah bisa melihat dan membandingkan dengan pengalaman saya yang dulu. Insya Allah, Bu, kalau Kemenak Bulungan sudah berpredikat ZI, kita tidak kalah lah sama yang di luar sana, istilahnya seperti itu. Amin. Tapi Kak, walaupun masih berproses nih ya, masih berproses ya, Bu, untuk masih proses menuju ZI, bukan berarti lalu kayak merasa, kan belum ZI ini ya, gitu ya. Kan belum ZI ini ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Saya tidak memberikan pelayanan yang terbaik, gitu ya. Ya, justru sebelum jangan seperti itu, harus supaya bisa mendapatkan predikat ZI tadi justru harus membuktikan bahwa sebelum jadi harus dibuktikan dari awal. Ya, betul. Oke. Penutup nih dari Pak Sidik. Oke, Bu, sebagai penutup ya. Untuk mengenai dari manajemen ASN ini, kemudian pelayanan publik dan WOG yang pernah diterapkan sebelumnya kan, kalau masalah manajemen ASN ini kan, Bu, yang dimana pasti mengenai tentang SDM dari pegawai tersebut, ya, Bu ya. Nah, kebetulan saya arsiparis nih, Bu. Nah, jadi sebelum saya masuk di sini itu kebetulan berkas pegawaian sangat berhamburan sekali, yang di mana ya kita tahu sendiri lah, Bu, mungkin tidak adanya SDM itu, ya kan? Dengan masuknya saya ini sudah menerapkan beberapa ini dengan menggunakan kode klasifikasi yang menggunakan KMA nomor 44 tahun 2010. Jadi pada saat pencarian, nah berarah hari pelayanan publik ini, jadi pencariannya dengan mudah, Bu. Jadi tinggal mencari apa sih gitu, tinggal SKP, kita buka kodenya 04.1, apa sih isinya kan, SKP ada, mau cari rumah nilai pak ada situ, jadi tidak lagi susah mencarinya. Dan untuk masalah yang work of government ini, kebetulan saya dan Mbak Ling ini kan di bagian ini, Bu ya, bagian tata usaha, yang dimana kita ini kebetulan instansi kita ini sudah bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP-nya, Bu, ke Kabupaten Bulungan, yang dimana di sana menyiapkan salah satu tempat. Nah, kita ada kerjasama sudah, Bu, sudah ada tanda tangannya itu untuk apa namanya, pelayanan terpadu ke sana. Cuma mungkin ada beberapa pelayanan yang tidak bisa di backup, Bu, seperti haji. Karena haji itu servernya aja harus tetap di sini. Jadi benar, Bu, karena sekolah. Jadi walaupun itu Mbak Lili sempat belajar haji gitu, mau ditanya kamu ngapain haji gitu kan sama ibu hajinya tuh, dia bilang kan mau belajar nih Pak, Bu, mau belajar tentang haji itu pendaftarannya seperti apa. Tapi karena haji harus ada, tetap berada di kantor, bisa di sana. Jadi mungkin untuk kayak pelayanan yang mungkin rekomendasi saja yang ada di sana. Dan kebetulan kita biasanya jadwal bergilir sih, Bu, gitu. Cuma untuk sekarang ini tidak berlaku tuh. Mungkin seperti itu saja. Oh, jadi yang berada di meja front office-nya gantian ya? Bergilir gitu ya? Iya, Bu, gantian. Ya, dan otomatis harus paham. Makanya kita pelajari pelayanan itu, Bu. Ya. Karena tadi yang dilayani itu nanti macam-macam keperluannya, ya kan, sementara yang melayani karena satu pintu, otomatis hanya misalnya 1 atau 2 orang gitu ya harus paham semuanya. Betul. Jadi alhamdulillah ya, ternyata di tempat ya, kalau di Kemenak itu mudah gitu ya, ada contohnya mudah gitu. Tapi kalau sudah ke arah yang kayak di MTS gitu ya, nanti di dalam MTS ada perpustakaan, di pustakawan yang memang harus ya belum sampai sih gitu ya, masih ada sebagian yang belum, tapi ada juga ternyata yang sudah kok gitu ya penerapannya gitu. Oke, Bapak dan Ibu, ini ya kayaknya belum ini ya gitu ya, tapi nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita lebih ini kan lagi gitu ya, biar sama persepsinya itu nggak beda-beda
ya kita dibatasi waktu memang, dan menarik sekali gitu, semuanya bicara, saya senang sekali karena semuanya juga tadi karena dari bervariasi, ada yang guru mata pelajaran, ada yang guru BK, otomatis juga akhirnya kan harus ya sama-sama ngomong gitu ya, karena beda. Gitu. Kalau di kelompok lain tuh kadang-kadang ada yang karena saya juga guru, itu juga guru, sama gitu ya, nanti yang diomongin juga sama, jadi kayaknya udah diam aja gitu ya, perwakilan aja. Kalau di sini karena tadi semuanya itu berbeda, pengalamannya juga beda, walaupun sama-sama pustakawan ya, apa namanya, Bu Ira juga dengan Bu Rindang gitu, beda pengalaman, beda yang diceritakan gitu ya. Oke, kita nanti akan ke ini ya, di pertemuan berikutnya, sinkronis berikutnya itu lebih juga membahas nantinya arahnya ke rancangan aktualisasi, nanti hubungannya apa sih gitu ya antara agenda 1, 2, dan 3 ini sampai dengan nanti jadi rancangan aktualisasi. Walaupun tentunya untuk rancangan aktualisasinya sendiri nanti di agenda 4 itu ada quotes-nya begitu ya. Oke, Bapak dan Ibu jangan lupa kita punya tugas ya, seperti biasa kita punya tugas-tugas. Nanti silakan dilihat di LMS untuk tugasnya. Sebenarnya yang untuk tugas pertama itu sebenarnya sudah yang kita sambil kita bicarakan ini tadi juga sudah ada ke arah sana. Jadi silakan dibaca. Kalau ada yang tidak dipahami nanti di grup aja ya. Oke. Ya, saya baru upload untuk tugas individu. Jadi menyusul nih karena apa namanya, agak loadingnya agak lama tadi, sehingga untuk di collab jar-nya sehingga belum bisa upload keseluruhan. Ya, setelah ini saya coba untuk upload semuanya dulu. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan nanti ya di grupnya ya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu ya terkait dengan pertemuan pertama kita di agenda 3 ini. Sebelum saya kembalikan ke Pak Lukman, saya berterima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika di dalam kita berinteraksi dari tadi sampai kita tiba-tiba harus keluar gitu ya. Harus masuk lagi, tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi ini apa namanya, jadinya yang sudah dibicarakan sebelumnya lupa gitu ya, jangan ini sih, mudah-mudahan tidak terputus gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, kita sama-sama akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya kembalikan ke Pak Lukman, laporan dulu. Mau Pak Jul lagi atau yang lain? Dipersilakan. Oke, perhatian seluruhnya. Duduk siap, gerak. Lapor. Pertemuan Zoom pada hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, laporan diterima. Siap, lanjutkan. Apa yang lanjutkan? Duduk istirahat dulu, doa. Oke. Seluruhnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pertemuan Zoom pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Duduk istirahat, siap. Duduk istirahat kok siap. Ini PBB-nya nih ada yang salah nih ya. Nanti kayaknya begitu pertemuan yang klasikal nanti harus di ini nih Pak Lukman. Masa duduk istirahat siap ya. Pak Jul nih. Oke, silakan Pak Lukman, saya kembalikan ke Pak Lukman. Oke, terima kasih Bu Maria, terima kasih Pak Jul atas laporan pembuka dan penutupnya. Baiklah, dengan ini berakhirlah agenda Zoom kita pada hari ini. Sekali lagi diingatkan, perhatikan tugasnya, baca benar-benar perintahnya, dan semoga menghasilkan tugas yang baik. Sampai jumpa kita di Zoom berikutnya. Mungkin itu saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Sama-sama. Ya, silakan Bapak dan Ibu Iya. boleh meninggalkan room kita. Oke. Ibu Maria sudah ada di grup WA juga. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan. Baik Pak. Saya izin keluar. Silakan Bu. Ya.